Oke sahabat kabar semuanya, kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini terlihat ada satu ekor cindulen ya, ataupun anakan murai batu yang masih sangat kecil. Ini baru netas pagi tadi, tapi naasnya ini dibuang sama indukan karena ini. Nah jadi tadi ini pakannya baru saya tambah ya, dan sekarang saya mau ngasih makanan sama indukannya. Jadi awalnya tadi saya pergi ke kota ya, kemudian saya tinggal, padahal pagi tadi sudah saya berikan kroto ya, tapi nggak begitu banyak karena saya berpikir si murai batu ini baru saja menetas gitu ya, jadi belum bisa untuk makan makanan yang bisa dibilang itu banyak ya, jadi kebutuhannya itu hanya sedikit. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, ini akan saya bawa dulu ke sana ya. Ini pakan yang tadi ya, kita lihat dulu. Nah ini udah berbulu semua ya, dan ini baru saya bawa tadi dari kota, untung alhamdulillah ada. Nah, ini oke, kita bawa dulu tempat indukan ya. Oke, kita sudah sampai. Nah jadi untuk anakan atau trotolan yang baru menetas tadi adalah anakan si blorok ini ya. Jadi kenapa si blorok buang anakan ya, dikarenakan pakan. Faktor utamanya adalah pakan ya. Jadi anakannya tadi saya temukan di bawah sini ya. Kita buka sekarang, kita kasih makan. Jadi sebenarnya indukannya ini ngambek karena pakan yang tersedia itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi gitu ya, makanya dia buang ya. Kenapa tidak layak? Saya katakan tidak layak karena pakannya itu, cangkriknya itu sudah berbulu ya, susah untuk dikonsumsi oleh si indukan ya. Coba saya ganti kamera dulu, udah agak jelas. Jadi pakannya itu sudah sangat sulit untuk dikonsumsi untuk anakan yang umur 0 hari atau yang baru menetas ya. Jadi sebenarnya pagi sudah saya berikan kroto, tapi krotonya itu nggak begitu banyak ya. Saya pikir tadi kan mungkin nggak bisa dikonsumsi semuanya sama anakan ya, dan saya takutkan juga kalau kebanyakan otomatis nanti indukan birahi dan buang anakan ya, itu yang saya takutkan. Dan ternyata pakannya itu habis ya. Di bawah ini itu ada yang putih-putih ya, yang kotak persegi panjang, itu adalah tempat krotonya, ternyata udah kosong. Dan di dalam pakan ini ternyata jangkrik yang sudah berbulu semua ya, udah keras-keras semua, jadi tidak bisa untuk dikonsumsi murai batu yang baru menetas. Nah seharusnya murai batu yang baru menetas kita berikan kroto, baik cacing bisa juga, kemudian jangkrik yang kecil-kecil ya, bukan jangkrik yang gede-gede ya. Dia nggak bisa indukan susah ngolahnya gitu ya, dan bahkan nggak bisa juga diolah kan juga menyebabkan anakan mati karena tersangkut di kerongkongannya gitu ya, ataupun saluran pencernaannya. Nah itu guys yang harus kita perhatikan kalau murai batu yang baru menetaskan anakan ya. Jadi harus ekstra kita kontrol ya, supaya kita mengetahui murai batu kita itu kebutuhannya apa, yang kurang itu apa gitu ya. Nah dikarenakan tadi saya pergi keluar kota pagi ya, jadi nggak sempat saya kontrol, cuma saya kasih makan pagi ya, ganti minum dan sebagainya, dan saya berikan kroto. Ternyata pada saat pulang ini saya udah sore, sekitar jam 6 kurang 15 ya, anakan sudah berada di bawah. Saya nggak tahu jam berapa anakan tersebut dibuang, tapi keadaannya sudah dingin ya, kondisi badannya itu udah dingin.
kemungkinan udah beberapa jam gitu ya dibuang. Tapi alhamdulillahnya si trotolan ini juga tidak luka-luka ya. Saya lihat tadi masih bersih ya, masih mulus, dan mudah-mudahan nanti bisa diselamatkan ya, supaya bisa dijadikan trotolan besar nanti. Nah itu indukan ngeram lagi karena telur yang satunya itu belum menetas tadi pagi belum menetas, hanya satu yang baru menetas, dan ini nggak tahu menetas atau enggak. Besok kita akan cek lagi, seharusnya besok sudah menetas ya, tapi kalau besok tidak menetas, lusa juga tidak menetas, akhirnya akan kita angkut, kita cek dulu baru kita angkut dan kita buang ya, supaya indukan bisa berproduksi kembali. Nah jadi seperti itu untuk murai batu yang baru habis beranak. Itu memang harus diperhatikan ya, harus dikontrol ya, dari segi pakan, minuman ya, dan lainnya ya, gangguan sekitar kandang. Karena murai batu ini sifatnya juga sensitif ya, ada yang sensitif benar, ada yang biasa aja, ada yang memang super sensitif ya. Jadi seperti murai batu yang seperti ini, berarti kita harus lebih memperhatikan lagi gitu ya, baik dari segi pakan ya dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Jadi seperti itu. Nah jadi intinya faktornya adalah pada saat murai batu menetaskan anakan ataupun menetaskan telur, itu pakan jangan sampai kita kekurangan pakan ya. Kemudian pakan itu yang layak dikonsumsi ya, seperti yang pakannya bisa dicerna langsung ya, contoh kroto ya, ulat-ulat kandang yang kecil ya, dan cacing ya, jangkrik yang kecil-kecil ya, jangan jangkrik yang sudah berbulu seperti yang saya perlihatkan tadi di kandang aviari. Itu tidak layak untuk dikonsumsi murai batu yang baru menetas ya. Jadi seperti itu, makanya saya sarankan kita harus siap kroto 3 hari atau 2 hari sebelum penetasan ya, supaya indukan gampang untuk memberikan ke anakannya. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah tadi guys ya, makanya sudah langsung cepat saya ganti, dan mudah-mudahan besok kalau si indukan ini menetaskan lagi anakan yang ini ya, kita harus ambil tindakan cepat ya, supaya tidak terjadi hal yang kedua kalinya. Sebenarnya si legend ini bukannya karena ganas, tapi karena memang benar naluri si murai batu ini ada gitu ya. Bagaimana dia mau ngasih makan dengan pakan yang tidak layak untuk dikonsumsi murai batu kecil ya. Jadi wajar dia membuang anakannya ya. Namanya juga hewan, bukan manusia. Kalau manusia masih berpikir kalau untuk buang anak. Kalau murai batu ya dia nggak berpikir panjang seperti itu ya. Dia cuma nalurinya aja ya. Oh ini nggak bisa dilanjutkan, ini harus dibuang ya. Kemudian seperti itulah kira-kira. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan ekstra pantau terus ya. Nah jadi kira-kira seperti itulah untuk perawatan murai batu yang baru menetas ya. Kemudian tahapan lanjutannya itu juga masih banyak yang harus kita perhatikan. Tapi untuk hal kecil seperti ini ya, jangan sampai kita menyesal di akhir ya. Lebih baik menyesalnya di awal gitu kan. Jadi harus dipersiapkan. Intinya adalah pakan yang tidak layak dikonsumsi murai batu pada saat baru menetas ataupun hari pertama menetas sampai hari ketiga menetas. Karena dia belum bisa makan yang keras-keras, belum bisa makan yang sulit untuk dikonsumsi ya. Jadi yang lunak-lunak ya, sama halnya dengan bayi ya. Bayi kan nggak bisa langsung makan nasi, jadi harus dihancur-hancurkan dulu dan dilembutkan dulu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, karena ini videonya sudah malam juga ya. Jadi pengambilan gambarannya juga kurang baik. Jadi terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.